750 penari tumpah ruah di TSM meriahkan Indonesia Menari 2025. Pemuda jatuh di jembatan kembar ditemukan tak bernyawa. Makassar kebut Stadion Untia, target rampung 2028. Damkar Mamuju evakuasi sarang tawon Vespa di atap rumah warga. Sebanyak 750 penari dari berbagai kalangan ikut memeriahkan gerakan menari di Mall dalam ajang Indonesia Menari 2025 yang digelar di Atrium Trans Studio Mall, TSM, Makassar, Minggu, 12 Oktober 2025. Selain di Makassar, kegiatan yang diprakarsai oleh Indonesia Kaya ini juga berlangsung serentak di 11 kota di seluruh Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Manado, Bekasi, dan Karawang. Gelaran ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tari, tetapi juga wadah perayaan budaya yang menggabungkan tradisi dan kreativitas modern. Indonesia Menari 2025 pun menjadi semakin istimewa karena merupakan bagian dari perayaan 12 tahun Galeri Indonesia Kaya, yang terus berupaya memperkenalkan seni tari kepada masyarakat luas dengan cara yang inklusif dan interaktif. Sebagai salah satu juri utama, Eko Supriyanto, yang merupakan penari dan koreografer kontemporer ternama, mengungkapkan bahwa arah koreografi dalam Indonesia Menari telah disepakati sejak awal agar tetap bersumber dari kekayaan tradisi Nusantara. Dia menjelaskan bahwa setiap koreografer memiliki kebebasan memilih unsur daerah yang ingin diangkat selama masih berpijak pada akar budaya Indonesia. Pemuda bernama Nur Ihsan, 21, yang terjatuh di Jembatan Kembar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ditemukan tidak bernyawa di daerah Sungai Jeneberang, Sabtu 11 Oktober malam. Kasih Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar, Andi Sultan mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Jeneberang, sekitar 20 meter dari titik awal pencarian. Andi Sultan mengatakan korban ditemukan tidak lama setelah proses debriefing penutupan pencarian hari pertama dilakukan. Sultan menambahkan bahwa potensi SAR dari kepolisian hingga organisasi SAR yang terlibat dalam operasi ini ada sekitar 80 orang. Mereka ikut dalam pencarian korban tenggelam tersebut. Sebelumnya diberitakan, seorang pemuda bernama Nur Ihsan, 21, dilaporkan hilang terseret arus setelah terjatuh dari Jembatan Kembar Sunggu Minasa, Kabupaten Goa. Korban diduga terjatuh usai menabrak trotoar jembatan. Peristiwa itu bermula ketika korban berboncengan dengan rekannya hendak menuju Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggunakan sepeda motor, pada Sabtu 11 Oktober sekitar pukul 1.21 WITA. Di saat korban melintas di Jembatan Kembar, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Goa, motor korban menabrak sebuah trotoar hingga terjatuh dan diduga terseret arus air sungai. Sultan menyebutkan sebanyak 5 tim rescue dari KPP Makassar langsung dikerahkan dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Goa, untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban. Bapeda, yaitu mengurusi master plan, kemudian Dinas PU FS untuk di tahun 2025 ini. Itu yang keduanya ini master plan dan FS ini masuk dalam dokumen perencanaan untuk pembangunan kawasan strategis stadion. Kemudian yang kedua, tahapan persiapan pembangunan yaitu kebetulan karena di sektor di Dinas PU kami menawarkan ada 2 opsi. Yang pertama tahapan perencanaan konvensional, yang kedua perencanaan skema desain and build. Nah, disepakati di rapat tadi yang dipimpin oleh Pak Sekda itu dengan skema multi-years, dengan multi-year, pengadaan multi-yearsnya dengan skema design and build. Nah, desain skema ini ya di mana ada 3 tahap ini tahun 2026, 2025, 2026 dan 2027. Insyaallah. Jadi nanti kita akan buat
penganggaran dalam nota kesepahaman itu yang akan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota ke DPR, di mana anggaran untuk tahun 2026 anggarannya sebesar ini, atau 2007 sebesar ini, dan insya Allah di tahun 2028 insya Allah stadion Pemadam kebakaran, Damkar, Kabupaten Mamuju kembali melakukan evakuasi sarang tawon jenis Vespa yang berada di kawasan padat penduduk di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin malam 13 Oktober 2025. Penanganan yang dilakukan Damkar Mamuju ekstra hati-hati dikarenakan tawon jenis Vespa ini merupakan spesies yang cukup berbahaya. Kabid Damkar Mamuju, Randi mengatakan, evakuasi dilakukan setelah tim Damkar menerima laporan dari warga terkait adanya sarang tawon yang berada di atap rumah warga. Kita lakukan evakuasi di malam hari dengan pertimbangan, malam hari tawon ini sedang istirahat atau aktivitasnya minim, katanya. Selain itu, personel Damkar yang melakukan evakuasi juga menggunakan alat pelindung diri sehingga terhindar dari serangan atau sengatan tawon. 2 anggota Damkar naik di atap yang menjadi sarang tawon dengan membawa beberapa alat dan alhamdulillah evakuasi berjalan aman dan lancar, imbuhnya. Diketahui bahwa Damkar Mamuju telah melakukan puluhan kali evakuasi sarang tawon Vespa di dalam kota Mamuju, sehingga warga diminta segera melaporkan jika menemukan hal yang sama di sekitarnya.